Kami hanya makan satu kali dalam satu hari. Itu pun nasi dicampur-campur apa nasi dicampur. Itu banyak diambil oleh orang-orang pada saat itu. Kami tidak tahu yang terjadi. Tidak ada cerita orang, hanya ada radio dari tetangga yang kadang terdengar kadang Jangan mulai. Ya kebetulan. Sabu-sabu dan minuman itu sangat jauh sekali dari semestinya. Tapi bagaimana tidak aku ceritakan melihat kejadian yang menimpa para pemuda dan pemudi. Meskipun batinku menolak untuk menceritakan kepada kita semua, tapi hati telah meskipun terkadang mereka tak pulang ke rumah, hanya si putrilah yang selalu bermain. Hingga pada suatu hari, tiada pertanda, tiada isyarat, tiada terduga sama sekali. Berita yang sangat menyayat hati bagi seorang ibu. Bagaikan petir di siang boleh. Tak sanggup rasanya mendengar berita yang disampaikan. Anakku Wisman meninggal dunia di rumah sakit. Jiwaku terasa tumbuh bulu mulai dan tak tahu. Itu berlangsung lama, bahkan sangat lama. Bertanya pada anakku, Wisman di mana? Anakku berkata, tak sanggup rasanya mendengar berita.
Di mana satisfasian? Tidak cukupkah bapakmu saja? Kenapa anak yang kusayangi pergi meninggalkan kita semua? Anakku yang telah bahwa kita semua akan kembali. Selamat laut pikiran namun di balik itu semua, aku melihat kehidupan yang dijalani anak agak berbeda dengan kakaknya. Ataupun dia mengatakan akan pulang dan tak tinggal bersama. Sering aku mendengar Rasman sering merayap. Aku mendengar di balik kamar memang benar, uang dan hartamu banyak, tapi itu kau dapatkan dengan cara yang tidak benar, bahkan memalukan keluarga. Sudah, hentikan caramu itu. Tidak sejauh itu. Tidak ada keluarga yang dipermalukan. Bahkan wajar-wajar saja. Bahkan aku disegani orang-orang banyak. Apa? Engkau disegani orang-orang banyak? Memalukan. Apakah dengan cara merusak generasi muda ini yang kau katakan disegani? Berapa banyak para pemuda yang merasa kecanduan dengan usaha yang kau lakukan? Berapa banyak para orang tua merasa kesal dan brutal, bahkan berbuat brutal. Bahkan ada yang gila, bahkan ada yang mati, bahkan itu yang kau lakukan. Aku ingatkan engkau selaku bandar, hentikan. Tidak sejauh itu. Itu hanyalah kemarahan orang tak bisa mempernakan teriak. Atau kau cemburu dengan kehidupanku yang serba ini? Bukan. Tujuan hidup kita bukanlah kemewahan. Cukup adalah lebih baik menghargai orang lain dan menjaga kehormatan, itu hal yang utama. Aku ingatkan sekali lagi, tinggalkan cara kehidupan yang kau jalani saat ini. Haram! Itu haram. Jangan kau gurui aku. Aku tak butuh nasihatmu. Aku hanya butuh uang. Uang. Hanya uanglah yang bisa menyelamatkan kita semua. Sebaiknya kau minum untuk menyejukkan hati dan pikiran. Lama ya. Caramu tak pernah berubah. Di dalam otakmu selalu saja kebajikan yang ada. Itu selalu dan selalu kau lakukan, dan tak pernah ada rasa kasih dan cinta. Ku tawarkan segelas air untuk menyejukkan hati dan pikiran. Kenapa itu kau anggap tak memiliki hati dan perasaan? Bukankah itu hal yang baik? Baik. Itu menurut pikiran picikmu, tapi bagiku tidak. Gelas yang kau bawa ke hadapanku, gelas yang satu telah kau bubuhi dengan racun sianida yang mematikan. Kau akui itu. Aku telah membaca di dalam benak. Tidak sejauh itu, tak terbayangkan olehku untuk melakukan hal itu. Jika tidak, kau minum bagianmu. Atau aku harus membuka gelas ini. Karena kau terlebih dahulu, maka kau terlebih dahulu. Buktikan kata-katamu. Baik. Meskipun air ini telah kau bubuhi dengan racun sianida yang mematikan, tapi Allah selalu berpihak pada kita. Bismillah.
Aku menggigil menahan rasa cemas dan takut. Kalau benar Rasman membubuhkan racun ke dalam itu, aku terdengar Rasman dengan sombongnya berkata, "Semua kata-katamu benar, saudaraku. Aku telah membubuhi racun ke dalam minumanmu karena engkaulah penghalang dalam segala tindakan. Hal yang sama juga kulakukan dengan adikku Isman. Karena kalian berdualah duri dalam dagingku. Selamat jalan, saudaraku!" Jangan adikku, setempohnya minuman itulah yang beracun. Ibu! Terdengar terbang menjerit. Aku tersentak dan tersadar. Apa yang terjadi? Kulihat mulut Lasman mengeluarkan darah dan sempoyong jatuh dan terkapar. Aku menjerit seperti kehilangan akal sehat. Herman, anakku, apa yang terjadi? Aku tersimpul mulai dan tak berdaya. Aku sempat mendengar kata maaf dari anakku. Anakku! Ibu memaafkanmu, nak. 9 bulan ibu mengandung. Ibu Timan dan ibu sayang kasihmu. Kenapa kasihmu tak sampai? Kenapa kehidupan ini yang kau jalani, anak? Bukankah ibu sudah menasihati? Jangan kau dekati narkoba. Jangan kau hampiri kejahatan. Kenapa tak kau dengarkan anakku? Aku menggoncang tubuh anak yang tak bergerak lagi. Betapa ibu merasa berat dan lelah. Ibu mana yang sanggup menerima ini? Jangan kau dekati narkoba. Jangan kau hampiri kejahatan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba yang lupa mengingatmu, yang lalai dalam kewajiban. Ayo Allah, aku rela menerima semua takdir. Aku ikhlas menerima cobaan. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami kembali. Ya Allah, aku